Nama lengkap Uwais Al-Qarni adalah Uwais bin Amir bin Jaza, bin Malik bin Amr bin Masadah bin Amr bin Sa'ad bin Ashwan bin Qarn bin Ratman bin Najiyah bin Murad Al-Muradi Al-Qarni Al-Yamani. Uwais Al-Qarni, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang dengan ciri-ciri, mempunyai kulit putih karena sakit belang. Pada saat sakitnya, ia mohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, kecuali sebesar uang dirham. Hal tersebut seperti penuturan Uwais saat bertemu Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagaimana tersebut di bawah ini, Usair bin Jabir berkata, ketika penduduk Yaman datang ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan seseorang, adakah di antara kalian seorang yang berasal dari Qarn? Ketika ia sampai pada seorang yang berasal dari Qarn, dia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami berasal dari Qarn. Kemudian cemeti Umar atau cemeti Uwais jatuh, keduanya sama-sama meraih. Dari situ keduanya mengetahui. Umar lalu berkata, siapa namamu? Uwais menjawab, saya Uwais. Umar bertanya lagi, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Uwais menjawab, betul. Umar bertanya lagi, apakah engkau mempunyai kulit belang? Uwais menjawab, betul. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doaku, kemudian melenyapkan penyakitku, kecuali sebesar dirham, mata uang logam, yang ada di sekitar pusarku, agar aku selalu mengingat Tuhanku. Umar lalu berkata kepadanya, mohonkanlah aku ampunan. Ia menjawab, engkau, Umar, lebih berhak daripada aku untuk memohonkan ampunan, karena engkau adalah sahabat Rasulullah SAW. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki bernama Uwais. Dia mempunyai seorang ibu, dan mempunyai ciri khusus, yaitu belang putih pada tubuhnya. Ia memohon kepada Allah SWT, agar menghilangkannya, kemudian Allah melenyapkan penyakitnya, kecuali sebesar dirham yang ada di sekitar pusarnya. Ia lalu memohonkan ampunan, kemudian menghilang di keramaian manusia, tidak diketahui di mana ia berada. Rawi berkata, ia lalu mendatangi Kufah, Irak. Kami berkumpul untuk berzikir dalam suatu majlis zikir. Ia duduk bersama kami. Jikalau ia berbicara bersama kami, pembicaraannya sangat mengena dan mengesankan hati, sehingga kami tidak memperhatikan pembicaraan orang lain. Karomahnya, di antara karomahnya, adalah sebagaimana ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan berikut ini. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, mereka menemukan beberapa kain kafan di sampingnya, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Begitu juga mereka menemukan galian kubur yang sudah siap di tengah-tengah Sahara. Kemudian mereka menguburkannya di galian yang sudah siap, dan mengkafaninya dengan kain-kain yang ada. Dengan ilmu kasyafnya, Uwais Al-Qarni mengenali nama seseorang berikut nama bapaknya, sekalipun belum pernah bertemu sebelumnya. Sebagaimana keterangan di bawah ini, Haram berkata, aku sampai di Kufah, Irak, maka tidak ada padaku kesusahan, kecuali perasaan penasaranku tentang Uwais. Aku ingin mencari tahu tentang dia. Aku menjumpainya di pinggir sungai Elfrat, dia sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Aku mengenalinya dengan ciri-cirinya, kepalanya pelontos, lebat jenggotnya, berwibawa. Aku mengucap salam kepadanya, aku ulurkan tanganku, untuk menjabat tangannya. Ia tidak mau menjabat tanganku, ia meneliti diriku. Ketika itu aku sampaikan salam kepadanya, Assalamualaikum ya Uwais, apa kabar wahai saudaraku? Ia menjawab, oh kamu, Waalaikumsalam, siapa yang menunjukkan kamu kepadaku, ya Haram bin Hayam? Aku menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais berkata, Maha suci Tuhan kita, kalau itu sudah merupakan janji Allah pasti akan terlaksana. Aku, lalu, berkata, lagi, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Dari mana engkau mengetahui namaku dan nama bapakku? Demi Allah aku sama sekali tidak pernah melihatmu, dan kamu juga tidak pernah melihatku. Ia menjawab, ruhku mengetahui ruhmu, jiwaku mengatakan kepadaku, karena ruh-ruh itu mempunyai jiwa, seperti jiwa yang terdapat dalam jasad. Sesungguhnya orang-orang mukmin saling mengetahui dengan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun rumah-rumah mereka sudah punah dan berpisah-pisah. Walau alam sumber, buku Kesahihan Dalil Keramat Wali, karya Kiai Haji M. Hanif Muslih, LEC.